Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya ya di YouTube Aris Channel ya. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membuat konten ya, apa itu fungsi dari panel-panel yang ada di steering ya, atau kita bisa sebut yaitu cruise control dan settingan lainnya. Di sini nanti saya akan jelaskan pada kawan-kawan semua bagaimana cara menggunakannya ya. Bagi yang belum tahu bisa simak videonya sampai selesai ya, nanti agar tidak salah paham ya teman-teman semua, nanti bisa di share ya video ini ke kawan-kawannya ya yang belum tahu agar bisa lebih tahu ya, seperti itu kawan. Karena di sini juga banyak sekali ya permintaan ya, bagaimana cara pengoperasian cruise control ini ya, kemudian di lever direction ini juga untuk pengoperasian wiper dan lampu dan sebagainya. Nanti di sini saya akan jelaskan ya. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Di like, dibagikan ke teman-teman. Oke kawan? Simak videonya sampai selesai ya, agar kalian bisa nanti lebih paham ya. Buat teman-teman yang ingin gabung di grup ya, di grup bisa langsung di link ada ya, atau bisa buka ya nanti di Telegram ya, langsung ketik aja ya sedulur Aris Channel, di situ nanti bisa langsung masuk, nanti kita bisa membahas atau ngobrol-ngobrol bareng lah ya, kita belajar bareng. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita buat videonya. Oke kawan, kita langsung saja jelaskan ya. Di sini ada di steering pada dump truck Scania itu terdapat yaitu tombol-tombol atau switch seperti ini. Untuk bagi kawan-kawan yang belum tahu apa sih fungsi dari panel lalu tombol-tombol ini, nanti akan saya langsung jelaskan dan saya praktekkan seperti itu. Walaupun dalam kondisi berhenti, mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa memahami ya teman-teman ya. Ini adalah namanya adalah cruise control. Cruise control itu apa sih? Ini adalah cruise control adalah digunakan untuk mengatur kecepatan ya kawan. Untuk mengatur kecepatan dengan tidak menginjak pedal akselerator ya, atau pedal gas. Kita bisa mengatur kecepatan waktu berjalan dengan menggunakan yaitu cruise control ini. Jadi kita memudahkan kita agar kita tidak capek untuk menginjak gas dalam jalur yang lurus ya, jalur panjang. Kita bisa menggunakan secara otomatis ya dengan menggunakan cruise control ini. Jadi kita mau mengatur di kecepatan berapa, kita atur dengan cruise control ini ya. Kemudian kecepatan akan stabil di situ ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, nanti akan berjalan dengan kecepatan yang kita sudah atur seperti itu. Oke kan, jelas ya. Ini adalah namanya cruise control. Oke. Ini nanti saya akan jelaskan gimana cara pengoperasiannya ya. Kemudian di sini juga ada di sini untuk kontrol setting ya. Di sini untuk menyeting di layar monitor situ nanti akan ada beberapa settingan ya. Di antaranya untuk melihat jam kerja engine ya, dan untuk mengatur layar ataupun lainnya ya. Nanti coba kita lihat buka ya. Kawan-kawan bisa simak nanti. Kemudian di sini ada juga yang menanyakan ya, direction control lever ini. Ini untuk ada 3 fungsinya, yaitu untuk lampu sen ya, lampu sen di sini. Kemudian wiper ya. Kemudian untuk mengaktifkan yaitu lampu jauh atau high beam ya. Kawan, di sini nanti juga saya akan jelaskan satu persatu gimana cara pengoperasiannya. Oke kawan, langsung saja. Ini yang pertama kawan. Yang pertama di sini adalah cruise control. Cruise control ini tidak hanya switchnya di sini saja ya. Untuk sebagai pengaman, sebagai produk pabrik mengembangkan dengan membuat switch sendiri agar aman tidak terpencet ya di sini. Di sini ada switch sendiri. Ini namanya switch cruise controlnya di sini. Untuk mengaktifkannya tombol di steering ini. Sebelum kita aktifkan ini, kita harus mengaktifkan dulu switch yang ada di sini kawan ya. Kita aktifkan dulu ya seperti ini. Kemudian waktu kita berjalan di kecepatan 20 up ya, 20 up baru kita bisa aktifkan cruise control ini ya.
dengan keinginan kecepatan berapa, seperti itu ya kawan. Dengan kondisi unit berhenti pun bisa kita tes dengan walaupun tidak berjalan ya, sepedo nanti tidak akan berjalan, tapi yang berjalan adalah RPM-nya. Oke, kita coba. Ini dalam kondisi berhenti, kita mau mengatur kecepatan, maka nanti RPM-nya akan naik. Dengan tidak menginjak gas, kita memencet tombol plus ini ya. Kita lihat nanti RPM-nya akan naik sendiri kawan. Dengan pengganti pedal gas ya kawan, nah ini akan naik sendiri. Untuk mengurangi, kita bisa secara manual dengan mengurangi, menekan tombol min ini ya. Untuk menekan tombol min kita kurangi bisa, ataupun kita langsung matikan, cruise controlnya ini ya kawan. Kita pencet off. Oke, off. Bisa juga kita menggunakan resume ini. Ketika kita dengan berjalan dengan kecepatan contohnya 40 km per jam ya, kita sudah melalui di km atau speedometer menunjukkan 40 km, kemudian kita pencet resume ya, maka akan otomatis kawan, stabil di km 40 km per jam tersebut dengan berjalan tanpa menginjak gas, seperti itu kawan. Jelas ya? Oke, untuk mengaktifkan ini saya ulangi ya. Untuk mengaktifkan cruise control ini kita harus memencet dulu yaitu switch yang ada di dashboard ya, yang bergambar speedometer ya, seperti ini. Oke kawan ya, ini kita aktifkan dulu, baru kita aktifkan cruise controlnya ini. Saya harapannya secara singkat ini kawan-kawan bisa paham. Saya ulangi lagi. Ketika kita mau menambah gas atau kita dengan cara tidak menginjak pedal akselerator ya, kita pencet plus. Pencet plus ini maka akan naik sendiri RPM-nya sesuai keinginan kita kawan. Kita berhenti ya sudah, tetap RPM di situ 1200 seperti itu. Kalau kita ingin mematikan secara instan, langsung kita pencet off, maka RPM akan mati sendiri ya, seperti itu. Oke. Yang kedua akan saya jelaskan yaitu ini tombol switch setting ya, ini di sini. Di sini untuk menyeting ya, di sini ada beberapa menu ya. Di salah satunya untuk setting ya, di situ ya. Kita ambil contoh saja di sini untuk settingan. Untuk settingan di sini terdapat yaitu beberapa pilihan opsi, yaitu pemeriksaan awal ya, kemudian peringatan, menu sendiri, trip meter, setting pribadi, kemudian data kendaraan ya. Oke ya, kemudian kita bisa cek jam menyala ya, ini jam unit ya, jam unit. Di sini sampean atau teman-teman bisa cek ya untuk jam kerja unit. Di sini sudah 12 ribuan jam ya berjalan ya. Kemudian di sini juga bisa untuk melihat ya nomor rangka kita bisa lihat secara ini ya, digital. Di sini nggak perlu kita melihat mengolong-olong melihat rangka ya. Kemudian di sini juga ada untuk lagi ya menu sendiri ya. Di sini ini ada pilihannya. Nah, untuk yang tampil di depan itu nanti apa yang kita inginkan ya, cruise controlnya atau kecepatannya, di vlog atau tekanan oli bisa kita tampilkan di depan ya, di sini kawan, sesuai keinginan kita ya. Total jam menyala ya, di sini yang ditampilkan di depan adalah total jam kerja unit yang ditampilkan. Seandainya kita menginginkan di vlognya kita tampilkan di depan contoh ya. Oke, nah, ini di vlognya kita aktifkan, nanti yang akan tampil adalah di vlognya seperti gambar di atasnya itu. Ya, jadi sini kita akan memudahkan, kita tampilkan jam menyala saja ya. Oke, mungkin jelas sudah. Yang lain ini oke, trip meter lain-lain nanti bisa dilihat sendiri ya. Setting pribadi ya, di sini ada bahasa satuan ya, redup saat mundur ya, ini diatur bisa untuk tingkat keredupannya atau tidak redup bisa, nanti redup ya, ini di redup level 1 aja. Jadi ketika kita posisi mau mundur ya, posisi speed atau transmisinya posisi mundur ya, nanti lampu di monitor sini akan redup kawan, sesuai dengan level masing-masing.
ya, level 1, 2, 3 seperti itu, sesuai keinginan kita. Oke, langsung saja, ini seharusnya sudah paham lah. Ini screensaver untuk tampilan di depan, kita mau layar hitam atau tidak ada gambarnya, atau gambar lambang Scania di sini. Ini ada lambang Scania. Lambang Scania nanti akan tampil ya di depan. Kalau kita sudah keluarkan, nanti akan tampil lambang Scania. Oke, harusnya udah tahu ini semua. Cukup ini saja. Langsung saja kita ke direction lever control ini. Gimana cara pengoperasiannya? Ini sangat mudah sekali. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ini lampu sen. Untuk lampu sen sendiri hanya kita menarik dan mendorongnya, yaitu menarik ke kiri. Nah, di sini untuk sen, untuk kita belok ke kiri atau kita memberikan isyarat ketika orang lain mau mendahului, kita beri isyarat sen ke kiri. Oke kawan, untuk sen ke kanan kita dorong ke atas ya, dorong ke depan atau ke atas. Itu adalah sen ke kanan, memberikan isyarat kita mau mendahului ya, atau kita mau belok ke kanan, seperti itu. Harusnya sudah jelas. Oke, yang kedua yaitu wiper. Di sini untuk mengatur speed atau membentuk pengaturan kecepatan ya. Di sini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 ya. Kemudian tingkat 5, tingkat 6 kecepatannya. Di sini sudah disesuaikan dengan kondisi air hujan yang menetes ya. Seberapa kita bisa sesuaikan dengan kecepatan ini. Terus bagaimana untuk cara mengeluarkan airnya ya? Di sini pasti kalau kamu lihat dari sini nggak ketahuan. Kita lihat dari samping. Oke, di sini ada tombol ya, tombol kecil di ujungnya. Di sini tinggal kita pencet ya, nanti air akan keluar kawan. Nah, ini kita pencet sesuai keinginan airnya yang keluar banyak berapa, kita tekan terus, tahan ya. Kalau kita mau lepas ya kita sudahi, kita lepas saja, nanti akan mati sendiri airnya. Oke kawan, udah jelas ya. Ini sangat mudah sekali ya, pasti ya kawan-kawan udah tahu lah nanti. Oke kawan, mungkin ini dulu ya bagi kawan-kawan yang mungkin nanti pengen tahu lagi bagaimana cara P2 ataupun yang lainnya, bisa komen di bawah atau kita sharingan di grup ya kawan ya. Jangan lupa ya terus ikuti channel ini, bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam mengemudi ya. Mudah-mudahan kalian berikan keselamatan. Bagi yang belum dapat pekerjaan, bisa dapat pekerjaan ya, bisa bekerja dengan baik dan selalu hati-hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.